Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran sejarah di semester 2 pertemuan kedua juga. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai jatuhnya Orde Baru. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai reformasi. Jadi reformasi dengan Orde Baru tentunya sangat berkaitan ya. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai masa pemerintahan, secara singkatnya masa pemerintahan Presiden Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie. Oke, pertama, latar belakang dari runtuhnya Orde Baru. Ya, jadi Orde Baru ini merupakan faktor penyebab munculnya dari reformasi yang sudah kita bahas pekan lalu. Ya, kita ketahui bahwa pemerintahan Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, yang dimana tidak konsisten terhadap tekad awal, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dalam tahapan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, jadi selama pemerintahan Soeharto ini Soeharto tidak konsisten dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara konsekuen. Ya, namun ternyata munculnya berbagai penyimpangan yang direkayasa untuk kepentingan elit-elit politik. Ya, awal jatuhnya juga Orde Baru itu karena terjadinya krisis politik. Jadi demokrasi pada saat itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menimbulkan gejolak atau permasalahan politik. Ya, keadaan ini tentunya memunculkan rasa tidak percaya terhadap pemerintahan pada masa Orde Baru, sehingga munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa untuk melaksanakan reshuffle. Kemudian krisis hukum. Ya, pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru ya, terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya saja, kekuasaan kehakiman dinyatakan pada pasal 24 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Dalam kenyataan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Jadi pada masa Orde Baru ini yang memiliki kekuasaan tertinggi itu berada pada kekuasaan eksekutif. Ya. Kemudian krisis ekonomi. Ya, penyimpangan pada pasal 33 Undang-Undang 1945, yang dimana hutang luar negeri Indonesia itu sangat tidak bisa dibendung lagi. Kemudian pola pemerintahan yang sentralis, yang hanya terpusat pada beberapa daerah-daerah saja, ya, tidak merata di beberapa daerah yang lain. Oke, kemudian kita lanjut. Kenapa ini? Ya, krisis kepercayaan. Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ya, seperti pada tragedi Trisakti. Ya, tragedi Trisakti ini terjadi pada saat reformasi, ya, yang dimana ada kalangan mahasiswa yang menginginkan reformasi, sehingga pada tragedi Trisakti ini menewaskan 4 orang. Ya, nama-namanya seperti yang ada di atas itu. Selain itu, pada peristiwa Mei, ya,
peristiwa Mei berkelabu dan necanya kuningan mahasiswa ke gedung DPR. Next lagi. Ya, kronologi dari jatuhnya rezim Orde Baru. Ya, pertama-tama itu terjadi pada awal bulan Maret. Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia melalui sidang umum MPR. Jadi pada saat itu belum dilaksanakan pemilihan umum ya. Namun secara tidak secara langsung. Kemudian memasuki bulan Mei, para mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi untuk menuntut turunkan harga sembako, kemudian penghapusan KKN, serta turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Ya, jadi ini awal mula dari jatuhnya rezim Orde Baru. Pada tanggal 12 Mei 98, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadilah bentrok dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa hingga tewas, serta puluhan mahasiswa lainnya luka-luka. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 98, Jakarta, terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Ya, berbagai atau puluhan toko hancur yang dibongkar massa dan isinya dijarah massa, serta ratusan orang mati terbakar. Ya, jadi kita bisa bayangkan ini bagaimana kejadian pada saat itu yang sangat rusuh ya. Bayangkan saja ada toko-toko hancur, dibongkar massa, serta banyak atau ratusan orang mati yang terbakar. Pada tanggal 19 Mei ya, ini 19 Mei ini menjadi penentu ya, turunnya Soeharto dari presiden, atau menjadi hari yang sangat penting pada saat itu. Di Jakarta, puluhan ribu mahasiswa telah berhasil menduduki gedung DPR. Kemudian di Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam VII menyampaikan maklumat yang isinya menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa. Pada tanggal 20 Mei, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Ya, pada tanggal 21 Mei, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan MA. Ya, jadi setelah terdesak oleh reformasi yang terjadi mulai pada Maret sampai dengan awal Mei, akhirnya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Berdasarkan pasal 8 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden Habibie untuk menggantikan menjadi presiden, yang pelantikannya dilakukan di depan Mahkamah Agung. Maka sejak saat itu presiden kita adalah B.J. Habibie. Oke, next lagi. Ya, masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei, Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Langkah-langkahnya adalah dengan berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang pertama, merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, serta mengimplementasikan reformasi ekonomi. Ya, penunjukan B.J. Habibie ini sebagai presiden Indonesia
menimbulkan pro dan kontra. Presiden mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan, serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dimaksudkan agar dapat membentuk lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif. Pemilihan umum bersifat demokrasi dan pemilihan umum tahun 1999 diikuti oleh 48 parpol. Ya, jadi hanya kurang lebih 1 tahun ya Presiden Habibie ini menjabat sebagai presiden, karena pada tahun 1999 pertama kali dilaksanakan pemilihan umum. Oke. Ya, ini tugas mandiri, silahkan kalian untuk menonton atau mendengarkan kembali materi tadi. Kemudian berikan penjelasan secara singkat mengenai materi di atas. Dikirim via voice note atau VN pada WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.